Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mila Nur Aini. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 3D dengan NPM saya 237555123. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 1 atau Penyataan Standar Akuntansi 1. Laporan keuangan adalah suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kinerja keuangan diwakili oleh laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya, sementara posisi keuangan diwakili oleh laporan posisi keuangan. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan penyajian laporan keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam PSAK 1 laporan keuangan yang wajib dibuat adalah yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang keempat adalah laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, yang keenam ada informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, yang ketujuh ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum dari laporan keuangan yang disajikan berdasarkan PSAK 1. Yang pertama adalah entitas yang laporan keuangannya telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK. Yang kedua, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat dengan pengungkapan atau penjelasan. Dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap SAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan kas. Entitas menyajikan secara terpisah setiap pos rupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa kecuali tidak material. Penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan data, operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi komparatif laporan keuangan. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan. Entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Dalam jangka waktu 1 tahun. Pengungkapan dalam laporan keuangan atau catatan akhir catatan atas laporan subklasifikasi yang disajikan sesuai operasi entitas, informasi, modal dan cadangan diungkapkan dalam posisi keuangan perubahan entitas atau catatan atas laporan keuangan. Jika modal saham menjadikan komponen ekuitas setiap kategorinya. Selanjutnya akan dilanjutkan
Minimum line item adalah beberapa pos yang harus disajikan dalam laporan keuangan, yaitu 1. Aset tetap, 2. Properti investasi, 3. Aset tak berwujud, 4. Aset keuangan tidak termasuk investasi menggunakan metode ekuitas, piutang, kas atau setara kas. 5. Investasi menggunakan metode ekuitas. 6. Aset biologis sesuai PSAK 241. 7. Persediaan 8. Piutang dagang dan piutang lain. 9. Kas dan setara kas. 10. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 108. 11. Utang dagang dan utang lain. 12. Provisi. 13. Liabilitas keuangan tidak termasuk utang dagang dan provisi adalah sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Klasifikasi aset lancar jika 1. Mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. 2. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. 3. Mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. 4. Kas atau setara kas PSAK 207 kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Oke, lanjut untuk laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama 1 tahun periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak pengendali. Kemudian untuk tiap komponen ekuitas pengaruhnya penerapan retrospektif. Apa itu retrospektif? Yaitu dalam akuntansi adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya. Kemudian rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik dengan kapasitasnya sebagai pemilik. Oke, lanjut untuk laporan arus kas. Laporan arus kas memuat informasi arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Penghasilan kompresif lain. Penghasilan kompresif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Penghasilan kompresif lain disajikan berdasarkan 2 kelompok. Nah, untuk yang pertama, tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Surplus revaluasi aset tetap direklasifikasi melalui saldo saat didepresiasi atau ketika saat aset dijual, keuntungan atau kerugian aktuarial tidak akan direklasifikasi. Nah, jika untuk yang kedua ini akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan kompresif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Penghasilan kompresif adalah perubahan aset atau liabilitas ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan kompresif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan kompresif lain. Laporan laba dan rugi kompresif dapat disajikan dengan 2 cara. Cara yang pertama, laporan laba rugi dan dilanjutkan dengan bagian kedua penghasilan kompresif lain. Cara yang kedua, laporan laba rugi dan laporan penghasilan kompresif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Laba periode berjalan dan laba kompresif dialokasikan untuk pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Selanjutnya yaitu cara laba atau singkatan atas laporan keuangan, yaitu bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan, rincian atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Cara laba tersebut juga berfungsi sebagai pelengkap laporan keuangan, utama seperti neraca, laporan realisasi anggaran, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SKL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengelolaan modal. Ada amandemen PSAK 201 sampai 2020, yaitu amandemen PSAK 201 menyajikan laporan keuangan